Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lia Rahmania. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar di SMKN 1 Buduran Sidoarjo. Latar belakang permasalahan saya mengambil judul proposal ini. Pendidikan merupakan salah satu aspek permasalahan kemiskinan yang penting bagi kehidupan kita. Banyak dari warga Indonesia yang tidak bersekolah karena orang tua tidak mampu, sehingga mereka terpaksa putus sekolah. Walaupun pemerintah telah mencanangkan program sekolah gratis, tapi masih saja persoalan tidak berhenti sampai di situ. Tingginya biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh siswa dirasa berat oleh orang tua siswa. Salah satunya adalah pemerataan pendidikan dan ketepatan sasaran dari kebijakan Program Indonesia Pintar atau PIP melalui Kartu Indonesia Pintar KIP, serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu namun tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar. Jumlah peserta didik yang mendapatkan PIP tidak sesuai dengan jumlah yang telah diusulkan dari pihak sekolah. Misal pada tahun ajaran 2019-2020, pengusulan PIP di SMKN 1 Buduran sejumlah 1.400 siswa. Namun bantuan yang keluar sesuai surat keputusan pemberian dana PIP sejumlah 1.182 siswa. Itu pun dicairkan menjadi beberapa tahap. Ada data siswa yang tidak sesuai dengan nama siswa yang telah diusulkan dari sekolah. Karena menurut informan, data yang tercantum di surat keputusan penerima PIP diambil dari beberapa sumber data pengusulan lainnya. Misal dari Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Perlindungan Sosial, atau yang baru saja memiliki Kartu Indonesia Pintar. Berikut alur pendataan program Indonesia Pintar di SMKN 1 Buduran. Peserta didik memiliki Kartu Indonesia Pintar melaporkan kepada admin sekolah. Selanjutnya peserta didik yang sudah daftar di KIP, KKS, dan KPS mengecek di status aplikasi berikut. Dan seterusnya. Rumusan masalah. Bagaimana implementasi program Indonesia Pintar di SMKN 1 Buduran? Yang kedua, apa sajakah faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi program Indonesia Pintar di SMKN 1 Buduran? Tujuan penelitian ini yang pertama untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program Indonesia Pintar di SMKN 1 Buduran. Yang kedua, untuk menganalisis, mendeskripsikan faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi program Indonesia Pintar di SMKN 1 Buduran. Manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, sebagai bahan kajian perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi negara, khususnya dalam hal studi implementasi kebijakan publik. Yang kedua, secara praktis, bagi pemerintah sebagai sarana atau masukan bagi pemerintah daerah setempat dalam upaya evaluasi implementasi kebijakan publik. Bagi masyarakat sebagai pengetahuan dan tambahan informasi mengenai pelaksanaan suatu kebijakan atau program oleh pemerintah untuk masyarakat sebagaimana mestinya. Bagi akademisi sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya agar mampu mengembangkan cara berpikir secara ilmiah dan sistematis terhadap suatu pemecahan masalah dikaitkan dengan teori yang ada dalam hal ini implementasi kebijakan. Permasalahan masih ada kerangka konsepnya. Permasalahannya masih ada masyarakat mampu yang tidak mendapatkan bantuan PIP. Yang kedua, belum pahamnya masyarakat akan pemanfaatan bantuan PIP yang dipergunakan untuk biaya pendidikan. Yang ketiga, pencairan dana PIP
masih belum sesuai dengan pengusulan dari pihak sekolah. Teorinya kebijakan publik menurut RDY dalam Widodo 2017, implementasi kebijakan publik D. Masmanian dan T.A. Sabatier dalam Tajjan 2007. 3. Model-model implementasi Masmanian dan P. Sabatier. Penanggulangan kemiskinan oleh TNP2K, Kartu Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Pintar. Dasar hukumnya Permendikbud nomor 12 tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar. Yang kedua, Permendikbud nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian saya yang berjudul Implementasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Sidoarjo. Salah satu sumber penerimaan pajak dari kendaraan bermotor, pengguna transportasi semakin meningkat, memiliki kendaraan bermotor adalah keharusan dan ditambah dengan kemudahan memiliki kendaraan bermotor atau kredit dengan mudah. Terjadi permasalahan penunggakan pajak dan terbebannya masyarakat akan biaya sanksi yang diberikan dalam melakukan keterlambatan pembayaran pajak. Kemudian dikeluarkannya keputusan Gubernur nomor 188/394/KPTS/2020 tentang pemberian keringanan dan pembebasan pajak kendaraan bermotor. Dinas Pendidikan UPT Sidoarjo bekerja sama dengan kantor bersama Samsat untuk menyelenggarakan program pemutihan. Program ini dapat menguntungkan kedua belah pihak, bagi pemerintah sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pembangunan. Sedangkan bagi masyarakat bisa meringankan beban biaya sanksi dan gratis biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Namun kenyataannya program pemutihan masih belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Rumusan masalah, bagaimana implementasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Sidoarjo? Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Sidoarjo? Kegunaan penelitian secara teoritis, pemutihannya akan implementasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Secara teoritis, bagi pemerintah memberikan kontribusi untuk mengembangkan kebijakan program pemutihan. Bagi akademisi mampu menjadi kajian maupun literatur khususnya mengenai pemahaman pemutihan. Peraturan Gubernur nomor 55 tahun 2019 tentang pembebasan pajak daerah. Kemudian turun implementasi program pemutihan pajak. Nah, ada keputusan Gubernur tentang pembebasan denda pajak daerah yang meliputi pemutihan dan bebas administrasi biaya balik nama. Teori implementasinya menggunakan model 3 George Edward. Indikatornya komunikasi, sumber daya, koordinasi, dan evaluasi. Tujuannya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Metode penelitiannya menggunakan kualitatif. Fokus penelitiannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Lokasinya di Kantor Samsat Sidoarjo. Teknik informannya pegawai dinas pendapatan, masyarakat wajib pajak, dan anggota kepolisian. Teknik pengumpulan datanya wawancara interview, pengamatan observasi, dan dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Widodo. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Mojopahit, Kabupaten Sidoarjo. Yang dilatar belakang masalahnya berdagang merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidup. Pedagang kaki lima dalam mengoperasikan usahanya telah menjadikan salah satu
hal yang paling disorot oleh pemerintah karena pedagang kaki lima seringkali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas dan keindahan kota Sidoarjo, yaitu sebanyak 360 pedagang kaki lima menurut Restianto. Pada pedagang kaki lima tersebut melakukan aktivitas perdagangan baik untuk kebut usaha primer maupun kebutuhan sekunder, menempati tempat-tempat yang diperuntukkan bagi lokasi pedagang kaki lima, yaitu trotoar atau ruas-ruas jalan di Mojopahit. Melihat permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Satuan Polisi Pamong Praja mengambil kebijakan penertiban pedagang kaki lima, sehingga terhadap memulai dari sosialisasi, himbauan dan teguran dan penertiban dilakukan. Ini terjadi konflik antara Satpol PP dan PKL. Penertiban pun membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sumber daya manusia, salah satu Satpol PP banyak dikerahkan untuk menertibkan pedagang kaki lima. Berdasarkan fenomena di atas, maka saya mengangkat judul implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Jalan Mojopahit, Kabupaten Sidoarjo. Dari rumusan masalah, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini antara lain bagaimana implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Jalan Majapahit, Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, apa faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Jalan Mojopahit, Kabupaten Sidoarjo. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima Majapahit, Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Jalan Mojopahit, Kabupaten Sidoarjo. Manfaat penelitian, manfaat secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk memperkaya kajian implementasi kebijakan pemerintah, khususnya tentang kebijakan penertiban pedagang kaki lima, sehingga pada akhirnya dapat memberikan sumbangan pemikiran baru untuk penelitian selanjutnya dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian memiliki topik yang sejenis. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan lagi untuk pemerintah, memberikan masukan-masukan bermanfaat bagi pemerintah dan instansi-instansi yang terkait dalam implementasi kebijakan pemerintah, khususnya mengenai penertiban pedagang kaki lima. Yang kedua, untuk universitas untuk menambah referensi penelitian, mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai peraturan bupati khususnya mengenai penertiban pedagang kaki lima. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Strategi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam meningkatkan kualitas jalan di Kabupaten Sidoarjo. Belakang masalah, jalan merupakan infrastruktur dasar yang penting untuk semua kegiatan transportasi di darat. Pada zaman modern di tahun 2020 ini sudah hal umum setiap orang melakukan aktivitas yang berhubungan dengan jalan. Sehingga tentu patut jika pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kualitas infrastruktur jalan untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan pengguna jalan. Kualitas jalan tidak diperhatikan oleh beberapa pemerintah daerah, sehingga kadang membuat para pengguna jalan mengalami ketidaknyamanan saat menggunakan infrastruktur jalan, kemacetan, kerusakan, dan lain-lain. Pemerintah daerah seharusnya menjadikannya salah satu prioritas pembangunan karena jalan merupakan infrastruktur yang digunakan setiap hari, bahkan setiap detik tidak pernah kosong oleh pengguna jalan. Kabupaten Sidoarjo juga tidak luput dari berbagai permasalahan jalan, mulai dari kemacetan lalu lintas, jalan yang rusak, jalan yang banjir saat hujan, dan permasalahan lain-lain. Titik jalan di Kabupaten Sidoarjo yang butuh perhatian. Yang pertama, Jalan Jatiraya, jalan depan Mall Lipo. Depan Jalan Mall Lipo terdapat jalan yang akan banjir saat hujan. Yang kedua, Jalan KH Ali Mas'ud, jalan depan Mall Transmart Sidoarjo. Dari depan Jalan Mall Transmart Sidoarjo sampai dengan jalan depan Museum Putan Tular terdapat jalan yang rusak. Yang ketiga, Jalan Ahmad Yani di perempatan Gedangan. Di jalan tersebut terdapat lalu lintas yang padat atau kemacetan. Yang keempat, Jalan Majapahit, jalan depan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Jalan tersebut terdapat lalu lintas padat saat jam-jam tertentu. Rumusan masalah,
Bagaimana strategi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sidoarjo untuk meningkatkan kualitas pada infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo? Apa hambatan-hambatan lapangan yang dilalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sidoarjo saat melakukan perbaikan kualitas jalan di Kabupaten Sidoarjo? Bagaimana solusi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sidoarjo untuk mengatasi hambatan yang terjadi di lapangan tersebut? Kegunaan penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan informasi yang sebenarnya tentang strategi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sidoarjo untuk meningkatkan kualitas pada infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan informasi yang sebenarnya tentang hambatan-hambatan lapangan yang dilalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sidoarjo saat melakukan perbaikan kualitas jalan di Kabupaten. Yang ketiga, untuk menganalisis dan mendeskripsikan informasi yang sebenarnya tentang solusi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sidoarjo untuk mengatasi hambatan yang terjadi di lapangan tersebut. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pembelajaran administrasi publik dan memberikan informasi dan wawasan yang lebih akurat mengenai infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo. Secara praktis, bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi kepada pemerintah daerah Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas jalan di Kabupaten Sidoarjo. Bagi akademis, dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi pada penelitian dengan tema yang sama dan untuk menambah buku bacaan untuk membantu mahasiswa yang memerlukan data tentang penelitian sejenis. Bagi masyarakat, melalui kajian ini diharapkan masyarakat memiliki bahan diskusi yang dapat menambah wawasan dalam infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo. Kerangka konseptual yang saya gunakan. Ini alur penelitian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Efektivitas Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo, Sipraja sebagai Inovasi Pelayanan Publik. Studi kasus di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Latar belakang masalah, saya di sini mengambil dasar hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 mengenai inovasi daerah atau pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya ada Permen Pan RB nomor 30 tahun 2014 menjelaskan tentang pedoman inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan jenis terobosan pelayanan publik baik berupa gagasan, ide kreatif, atau adaptasi, modifikasi, merupakan kebijakan yang lalu dimodifikasi dengan sistem yang baru, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi pelayanan publik Sipraja ini berbasis Android Play Store. Jadi, setiap masyarakat bisa mengakses dengan cara mendownload aplikasi di Play Store. Inovasi ini resmi di-launching sejak bulan Februari 2020 lalu. Inovasi ini ada karena adanya pandemik, karena adanya PSBB, jadi masyarakat bisa mengakses ini dari rumah, bisa secara mandiri, tidak perlu datang ke kantor untuk keperluan surat menyurat, untuk pengizinan surat. Jadi bisa diakses sendiri, bisa dicetak sendiri, menunggu verifikasi dari pihak desa ataupun kecamatan. Terdapat 16 jenis pelayanan yang bisa diakses di Sipraja ini, dan ini terbagi dari 3 tipe A, B, dan C. Mengapa saya mengambil judul tentang Sipraja ini? Karena menurut saya dengan adanya Sipraja ini yang dianggap sebagai inovasi yang berhasil. Karena kenapa dikatakan berhasil? Karena yang tadinya hanya bisa mengakses 16 surat yang diperlukan, sekarang bisa mengakses 22 surat
yang bisa diakses dalam aplikasi ini. Tapi dalam kondisi lapangan tidak sesuai dengan apa yang sudah dikemukakan. Jadi tidak sesuai, banyak mengalami kendala-kendala permasalahan yang ada di lapangan. Masalah yang saya ambil adalah bagaimanakah implementasi mengenai inovasi pelayanan si praja ini di Desa Buduran. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat inovasi ini di Desa Buduran. Tujuan penelitian ini, satu, untuk mendeskripsikan bagaimana inovasi pelayanan si praja di Desa Buduran. Kedua, untuk mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat inovasi pelayanan si praja di Desa Buduran. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi guna memudahkan masyarakat untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat. Manfaat praktis bagi akademisi sebagai bentuk penerapan atau aplikasi ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama proses belajar, serta sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya berkaitan dengan efektivitas sistem inovasi pelayanan publik. Bagi masyarakat, dapat memberikan wawasan bagi masyarakat supaya lebih mengetahui proses inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan bagi pemerintah mengenai inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sudah, Bu. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan proses saya, yaitu dengan judul Implementasi Kebijakan Dana Desa Siwalan Panji, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Adapun latar belakang masalah yaitu dana desa sebagaimana dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang berpada anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, yaitu diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah APBD, kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Indonesia menduduki peringkat keempat di dunia, yaitu sebagai jumlah populasi penduduk terbanyak dengan total 269 juta jiwa. Adapun data yang bisa saya tampilkan yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, dengan banyaknya jumlah penduduk menjadikan salah satu faktor penghambat sekaligus bisa menjadi faktor pendukung bagi pemerintah. Faktor penghambat Indonesia untuk maju yaitu jumlah angka kemiskinan yang masih tinggi serta kurangnya pemerataan dalam pembangunan. Adapun ini data yang bisa saya tampilkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah desa pada awal 2014 untuk membangun visi menuju kehidupan baru Indonesia kehidupan baru desa yang mandiri, demokrasi, dan sejahtera. Dana desa mengiring penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di mana digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, apakah pelaksanaan implementasi dana desa di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu apakah pelaksanaan dana desa telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah dan perundang-undangan. Yang ketiga, faktor penghambat apa dalam implementasi penggunaan dana desa. Tujuan penelitian yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dana desa serta mengetahui dampak dan pengaruh implementasi kebijakan dana desa di Desa Siwalan Panji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Dan ini manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintah serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan dana desa, khususnya
pada pemerintahan desa dan jajarannya. Melalui penelitian ini diharapkan pemerintah memiliki bahan evaluasi dalam mengembangkan serta meningkatkan kualitas program kebijakan dana desa, khususnya di Desa Siwalan Panji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Manfaat bagi masyarakat yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta menambah wawasan kepada masyarakat mengenai pengaruh kebijakan desa dalam mengembangkan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Yang ketiga yaitu bagi akademis. Penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai sarana melatih dan mengembangkan kemampuan teori, berpikir ilmiah dan sistematis, serta sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan dalam menganalisis sebuah karya ilmiah dan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang, khususnya berkaitan dengan implementasi dana desa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk para presenter kita yang luar biasa. Oke, senang saya di kelas malam ini meriah. Energinya positif sekali. Semangat, Bu. Semangat. Semangat. Sukses semuanya. Selalu, Bu. Oh iya, selalu. Semangat. Oh, semangat. Oke, sukses semuanya ya. Ya, terima kasih, Bu. Lagi minggu depan Terima kasih. Oke. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Saya tutup ya. Ya.